Baiklah, di sini kita akan membahas chapter 3, yaitu baiklah, di sini kita akan membahas chapter 3, yaitu Describing Data, Numerical Measure. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar menampilkan data pakai frekuensi distribusi, pakai histogram, pakai poligon, dan lain-lain, sekarang kita akan masuk ke menampilkan data dengan numerical measure. Ya. Ini learning objective, silahkan dibaca sendiri. Nah, mari kita lihat beberapa jenis pengukuran. Nah, ini adalah measure of location atau pengukuran lokasi. A measure of location is a value used to describe the central tendency of a set of data. Nah, jadi pengukuran lokasi atau measure of location ini digunakan untuk melihat central tendency dari data Anda. Nah, central tendency itu bisa dilihat dengan apa saja. Central tendency itu bisa dilihat dengan nilai rata-rata, median, dan juga mode. Nah, jadi kalau kita ibaratkan, kita punya set of data yang distribusinya itu mengikuti distribusi normal atau distribusi yang simetris, bell curve gitu ya. Nah, maka sebagian besar dari datanya itu akan terdapat di sini, ya kan? Nah, di sini ada nilai rata-ratanya di sini, mediannya di sini, dan mode-nya juga di sini. Nah, jadi ini yang disebut sebagai central tendency. Jadi bagian pertengahan datanya itu ada di sebelah mana. Nah, central tendency bisa dilihat dengan mean, median, sama mode ya. Kalau di yang distribusi datanya simetris seperti ini, mereka semua berada di titik yang sama. Nanti kita lihat contoh di mana distribusinya itu tidak simetris. Okay. Nah, measure of location yang paling populer itu adalah arithmetic mean atau rata-rata aritmatik ya, yang paling banyak digunakan. Oke, nanti kita lihat. Nah, kita diskusikan mean terlebih dahulu. Jadi mean adalah nilai rata-rata. Di sini pertama-tama kita lihat dulu population mean atau nilai rata-rata dari mean. Nah, nilai rata-rata dari mean itu dia dilambangkan dengan mu. Ya, nah jadi mu ini adalah nilai rata-rata dari populasi. Nanti ada juga nilai rata-rata dari sampel. Nah, kalau dari sampel nanti dia lambangnya beda. Kalau dari sampel lambangnya adalah X bar. Jadi kalau ketemu mu itu adalah rata-ratanya populasi. Nah, rata-rata populasi itu bisa dihitung dengan cara sigma X dibagi dengan N, di mana N ini adalah jumlah observasinya, dan X ini adalah nilainya. Jadi, ini ada keterangannya ya di sini. Mu adalah population mean, N adalah number of values atau number of observation, X itu adalah particular value, sigma ini menandakan operation of adding atau sum ya, jadi dijumlahkan semua. Nah, maka di sini sigma X is the sum of X value in the population. Nah, measurable karakteristik atau karakteristik yang terukur pada populasi itu disebut sebagai parameter. Kalau karakteristik yang bisa terukur dari sampel itu nanti disebut sebagai statistics. Nah, jadi itu bedanya ya. Jadi parameter itu adalah karakteristik dari populasi, ya. Nah, sekarang kita pindah. Oh, contoh dulu sebelum kita pindah. Nah, ini contoh di sini kita punya 42 exits di Kentucky. Nah, di sini yang ada di dalam box ini, box warna orange ini adalah ke 42 exits di Kentucky. Jadi jarak ke 42 exits tersebut. Nah, berikutnya ada pertanyaan di sini. Kenapa informasi yang ada di dalam kotak ini kita sebut sebagai populasi, dan bagaimana cara kita menghitung nilai rata-rata dari data yang ada di dalam kotak. Nah, di sini kita bisa pakai formula yang tadi kita bahas. Nah, yang pertama, pertanyaan ini dulu ya, kenapa informasi di dalam kotak itu disebut populasi? Nah, disebut populasi itu karena kita considering all of the exits. Nah, jadi semua individu yang ada di populasi itu masuk ke dalam data kita, dalam pengukuran kita.
Nah, bagaimana cara menghitung min-nya untuk populasi? Maka pakai formula mu tadi. Sigma X dibagi dengan N. Nah, satu lagi, ini N-nya adalah N kapital. Nah, N kapital itu adalah jumlah observasi di populasi. Nanti kalau di sampel, N-nya itu adalah N kecil. Jadi beda ya, lambang di, maksud saya simbol di populasi sama di sampel. Nah, jadi kita hitung, jumlahkan semua jarak di exits-nya dibagi dengan 42. Ketemulah 4,57. Oke. Nah, kita pindah ke sampel. Nah, untuk sampel mean atau nilai rata-rata sampel itu dia simbolnya adalah X bar. Nah, jadi tadi kalau populasi itu mu, sekarang sampel dia punya X bar. Nah, di sini N-nya itu juga N kecil. Nah, ini adalah jumlah observasi yang ada di sampel. Tapi caranya sama ya sebetulnya, jadi jumlahkan semua nilai X-nya dibagi dengan jumlah observasi yang ada di sampel. Oke. Nah, ini karakter yang terukur, measurable karakteristik dari sampel itu disebut sebagai statistik. Nah, tadi kalau di populasi namanya parameter, kalau di sampel itu namanya adalah statistik. Oke. Nah, ini contohnya, contoh dari sampel mean. Verizon is studying number of hours per day that people use their mobile phone. Nah, jadi phone usage ya di sini. Nah, Verizon mengambil sampel 12 orang customer dan daily usage mereka. Nah, jadi di sini si Verizon ini mengambil sampel sebanyak 12 customer. Nah, berarti kita punya N sama dengan N sama dengan 12. Nah, ini adalah data dari ke-12 sampel tersebut. Ini adalah nilai X dari ke-12 sampel tersebut. Nah, terus kita diminta untuk mencari arithmetic mean. Nah, maka pakai rumus yang kita lihat tadi. Nah, jadi rumus ini, rumus X bar yang ini adalah arithmetic mean. Nah, kenapa kita harus menspesifikasikan bahwa, oh ini arithmetic mean loh, karena nanti kita ketemu jenis mean yang lain. Nah, jadi ada hypergeometric, ada eksponensial, dan segala macam. Nanti kita pelajari. Oke, nah, masukkan ke dalam formula, masukkan ke dalam formula, angka-angkanya dibagi 12, nah ketemulah 4,5. Jadi arithmetic mean dari penggunaan telepon ya per jam, dari berapa jam penggunaan telepon, nah itu adalah 4,5 jam. Oh ya, nanti kalau misalnya Anda mengerjakan soal, dan yang Anda maksud di dalam jawaban Anda itu adalah arithmetic mean, itu sebetulnya saya tidak keberatan kalau Anda menuliskannya sebagai mean saja. Jadi kalau ditulis sebagai mean saja, itu biasanya orang akan merefer sebagai arithmetic mean. Tapi kalau yang ada di jawaban Anda itu bukan arithmetic mean, misalnya hypergeometric mean, maka tolong beri keterangan. Ini adalah hypergeometric mean. Kalau misalnya arithmetic mean, itu tulis mean aja, nggak masalah. Karena memang biasanya mean itu merefer pada arithmetic mean. Oke. Nah, ini beberapa karakteristik arithmetic mean. Yang pertama, interval or ratio scale of measurement is required. All data are used in the calculation, jadi semua datanya masuk. Mean is unique. The sum of the deviation from the mean equals 0. Oke, nah kita bahas dua yang terakhir ya, karena ini penting. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa mean itu bersifat unik. Maksudnya apa? Maksudnya nilai mean itu unik, jadi cuman satu aja. Jadi misalnya Anda mengambil rata-rata IPK di kelas Anda misalnya. Lalu Anda menemukan bahwa ternyata rata-rata IPK di kelas Anda adalah 3,9 misalnya seperti itu. Nah, maka ya sudah min-nya itu adalah si 3,9. Nggak ada nilai yang lain. Nah, itu artinya dia unik. Nah, lalu sum of deviation from the mean equals 0. Nah, jadi begini. Kalau misalnya kita ambil lihat gambar ini ya, misalnya kita punya min di titik yang ada segitiganya ini, di titik 5 ini. Nah, kalau di distribusi normal, katakanlah misalnya seperti itu,
atau di skala Z. Nanti kita akan belajar skala Z. Tapi biasanya min itu dianggap sebagai titik 0. Oke, karena min itu dianggap sebagai titik 0, maka ketika dia geser ke sebelah kanan, maka dia adalah nilai positif. Dan kalau dia geser ke sebelah kiri, maka dia adalah nilai negatif. Nah, jadi kalau misalnya Anda geser ke kanan terus mentok sampai geser ke kiri terus mentok, nah itu deviasi ke kanan sama deviasi ke kiri itu kalau dijumlahkan sama dengan 0. Jadi katakanlah Anda geser sebanyak 3 deviasi ke kanan. Deviasi ini ibaratnya seperti langkah, jadi 3 langkah ke kanan atau 3 deviasi ke kanan. Nah, nilainya kan plus 3 nih. Terus Anda juga geser ke kiri sebanyak 3 deviasi. Nah, nilainya adalah minus 3 juga kan? Minus 1 ditambah minus 3. Nah, maka nanti di sini plus 3, di sini minus 3, ini kalau dijumlahkan sama dengan 0. Nah, inilah yang dimaksud bahwa deviasi ke kanan dan deviasi ke kiri dari min itu kalau dijumlahkan secara kumulatif itu sama dengan 0. Oke, jadi min ini dianggap sebagai titik 0-nya. Seperti itu. Nanti kita akan banyak membahas ini ya, terutama kalau udah masuk ke probabilitas, nah itu ini akan keluar lagi. Oke. Nah, itu dari min. Berikutnya adalah median. Median itu apa? Median adalah nilai tengah. Itu sederhananya ya, median adalah nilai tengah. Bagaimana cara menemukan nilai tengah? Cara menemukan nilai tengah adalah dengan Anda mengurutkan data Anda dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Sebetulnya bisa juga dari nilai terbesar ke yang terkecil itu sebetulnya bisa juga kayak ini dari terbesar ke terkecil, ini dari terkecil ke terbesar, sama aja. Yang pasti di sini Anda cari nilai tengahnya itu berapa. Dalam hal ini dia 70.000. Nah, ini untuk data yang berjumlah ganjil ya. Jadi ini ada 5 observasi kan di sini. Makanya kita bisa dengan mudah menemukan nilai tengahnya. Nah, kalau data yang jumlahnya genap, gimana caranya menemukan nilai tengah? Nah, lompat sebentar ya, nanti saya balik ke slide yang itu. Jadi ini misalnya, kita punya data yang jumlahnya 10 observasi. Nah, cara menemukan nilai tengahnya itu adalah pertama, urutkan dulu ya, urutkan dulu datanya, terus ambil ini bagian tengahnya ini. Jadi karena ini 10, maka ambil observasi yang di tengah itu adalah antara observasi ke-5, observasi ke-5 dan observasi ke-6, ya kan? Nah, Anda cari rata-rata dari kedua observasi ini. Berarti 5 tambah 7, kenapa saya pakai kuning ya? Sebentar ya, saya ganti warna lain. Ini misalnya 5 tambah 7, Anda bagi 2. Nah, sama dengan 6. Nah, jadi itu cara cari median untuk data yang jumlahnya genap. Oke, nah kembali ke sini sebentar. Ini adalah karakteristik dari median. Jadi karakteristik median itu ada beberapa ya di sini. Yang pertama adalah ya median adalah value in the middle, namanya juga nilai tengah. At least one of the ordinal square measurement is required. Nah, jadi karena kita mengurutkan, maka otomatis measurement kita itu sifatnya ordinal, seperti yang kemarin sempat kita bahas. Lalu it is not influenced by extreme values. Nah, bedanya median sama min, kalau min itu dia nilainya akan dipengaruhi oleh extreme values. Tapi kalau median itu enggak. Nah, jadi kenapa min itu dipengaruhi oleh extreme values? Ini kok enggak ada. Nah, ini ya, di yang kedua ini karena semua data digunakan, maka dia, oh sorry, ini ada di bawahnya sini ya. Saya kok nggak merhatiin. Nah, jadi weakness dari min itu adalah dia affected by extreme values. Nah, itu maksudnya apa? Nah, saya beri contoh. Misalnya di kelas Anda nanti setelah Anda lulus apa namanya pra-MBA ya, misalnya ada nilainya gitu. Lalu ternyata sebagian besar mahasiswa di kelas Anda, katakanlah Anda punya 30 mahasiswa, dan dari 30 mahasiswa itu sebanyak 27 orang itu dapat 90. Nah, 3 orang sisanya katakanlah dapat
89 misalnya. Nah ini kan nggak terlalu banyak variasi ya di kelas Anda. Jadi dari 90 dan 89 tadi, kalau diambil nilai rata-ratanya, mungkin nilai rata-ratanya hampir 90. Oke, karena variasi nilai di kelas Anda sangat kecil. Tapi katakanlah dari 30 orang itu ada katakanlah 25 dapat 90. Terus habis itu ada 2 orang itu dapat 35 misalnya. Lalu sisanya ternyata ada yang dapat 100. Nah, ini kan ada nilai ekstrim ya. Nah, karena adanya nilai ekstrim ini, adanya variasi yang cukup besar di kelas tersebut, maka rata-ratanya itu akan beda dari yang tadi. Yang tadinya rata-ratanya bisa 90, sekarang mungkin rata-ratanya jadi 87 atau berapalah. Nah, itulah yang dimaksud dengan mean itu dipengaruhi oleh extreme values. Nah, kalau median itu enggak. Karena apa? Karena median tidak menghitung ya, dalam tanda kutip tidak melakukan perhitungan yang menginclude extreme values, dia hanya mengurutkan data lalu cari bagian tengahnya itu berapa nilainya. Oke, jadi tadi kalau untuk median misalnya ada extreme values di kelas Anda, yang menjadi median itu adalah nilai tengahnya. Jadi kalau saya urutkan ada 30 data gitu, ya yang jadi median itu tetap rata-rata dari observasi ke, kalau 15 itu berarti ke-7 dan ke-8. Seperti itu, ya kan, ke-7 dan ke-8. Ya enggak sih? Sorry, ke-15 dan ke-16. Aduh, gimana sih saya? Sorry. Seperti itu, ke-15 dan ke-16 di rata-rata. Oke. Nah, jadi seperti itu ya, kenapa si median ini nggak dipengaruhi oleh extreme values. Nah, berikutnya adalah 50% dari observasi itu lebih besar dari median. Ya, of course, karena dia nilai tengah, dan median ini nilainya juga unik, sama seperti mean. Ada nggak sih yang nilainya nggak unik? Ada. Setelah ini akan kita bahas. Ini finding median, tadi udah saya bahas. Nah, berikutnya adalah mode atau modus. Nah, modus ini atau mode ini adalah nilai yang paling sering keluar. Nah, kalau kita lihat bar chart yang ada di sini, ini sumbu Y-nya adalah jumlah apa ini? Jumlah respon. Jumlah respon. Nah, di X-nya ini adalah beberapa merek bud oils. Nah, sepertinya ini melihat bud oil yang mana yang paling populer. Nah, ternyata yang nilainya paling banyak atau yang paling sering keluar, jadi kalau kita melakukan survei ya, dari merek Lamour, Soothing, Amor, Lavender, sama Rose, ini mana yang paling populer, kita tanya responden kita satu-satu, Anda paling suka yang mana? Anda paling suka yang mana? Ternyata jawaban yang paling sering muncul itu adalah Lamour. Atau dia frekuensinya paling tinggi. Nah, maka Lamour ini adalah mode-nya. Oke. Nah, mode can be found for nominal level of data. Nah, di sini mode itu bisa ditemukan dengan cara yang sederhana ya. Kemarin masih ingat nominal level of data itu seperti ketika kita menggolongkan permen M&M, mengelompokkan permen M&M. Nah, ini sebenarnya juga sama. Kita mengelompokkan bud oil kan. Nah, jadi sama. Terus habis itu a set of data can have more than one mode. Nah, jadi mode itu bisa lebih dari satu. Nah, karena mode itu bisa lebih dari satu, maka mode ini dia tidak bersifat unik. Nah, tadi kita sempat bilang min sama median sifatnya unik, tapi kalau mode itu enggak. Nah, jadi contohnya misalnya Lamour itu responnya katakanlah 350 dan ternyata yang Soothing itu juga sama. Nah, kalau mereka sama-sama di frekuensi yang sama-sama 350 gitu katakanlah, nah maka di sini mode-nya ada dua, Lamour sama Soothing. Oke, tapi bisa juga sebuah set of data itu dia tidak punya mode. Nah, itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi, misalnya yang Amor ternyata ini juga responnya 350. Terus yang Lavender ini juga 350 misalnya seperti itu. Semuanya responnya ternyata jumlahnya sama. Yang Rose juga 350. Nah, kalau semua responnya jumlahnya sama seperti ini, nah ini artinya nggak ada mode. Ya.
Kalau jumlahnya sama semua, ini artinya mode-nya tidak ada. Nah, jadi seperti itu ya caranya, cara kita mencari mode dan karakteristik dari mode itu sendiri. Oke. Nah, ini posisi relatif antara mean, median, sama mode di beberapa distribusi yang berbeda. Nah, yang pertama adalah untuk distribusi yang simetris. Ini kita biasanya sebut sebagai normal distribution. Oops, sorry. Normal distribution atau disebut juga sebagai bell curve. Nah, ini di sini antara mean, median, sama mode dia berada di titik yang sama. Oke, pas di tengah. Jadi yang observasi yang paling banyak keluar itu adalah nilai yang di tengah sini, nilai rata-rata ya juga yang di sini, nilai tengah itu juga yang di sini. Oke, itu untuk yang distribusi simetri. Nah, berikutnya untuk distribusi yang dia bersifat positively skewed. Positively skewed itu gambarnya seperti ini ya. Jadi ada nilai ekstrim di bagian positifnya. Itu positively skewed. Nah, untuk yang seperti itu, maka min-nya ada di sini. Sedangkan mediannya ada di sini, mode-nya ada di sini. Nah, Anda notice di sini median sama mode itu dekat ya. Kenapa dekat? Ya, karena mode itu yang observasi yang frekuensinya paling banyak kan, berarti kan yang paling tinggi di sini puncak. Nah, kalau median itu kan karena kita mengurutkan data ya, kalau kita urutkan dari yang besar ke yang kecil ke besar, itu nilai tengahnya ya dia akan dekat dengan yang observasi terbanyak. Ya, namanya juga mengurutkan. Nah, sedangkan mean kita lihat dia agak jauh ya dari median sama mode-nya. Karena apa? Karena mean ini dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Ya, nilai ekstrim adalah yang ada di sini. Oke. Nah, berikutnya untuk yang negatively skewed ini mirip ya. Negatively skewed artinya ada nilai ekstrim negatif di sebelah sini. Maka min-nya di sini yang lebih dekat ke nilai ekstrimnya, median dekat sama mode. Mode yang paling tinggi frekuensinya, median kira-kira di dekatnya. Nah, jadi seperti itu lokasi relatif dari mean, median, sama mode, tergantung dari distribusi datanya. Oke, sebelum saya masuk ke ranah yang agak sedikit lebih kompleks, mungkin ada pertanyaan dulu. Belum ada ya kayaknya. Oke, saya lanjut kalau gitu. Sepertinya ada chat masuk. Oh ya, absen. Jangan lupa absen ya. Karena absen itu menentukan apakah Anda boleh ikut ujian atau enggak. Kalau saya enggak salah sih gitu. Oke, masuk ke weighted mean. Nah, jadi ini mean masih membahas mean ya, cuman agak beda dikit. Sekarang kita ketemu weighted mean atau mean yang menggunakan bobot. Nah, weighted mean is found by multiplying each observation X by its corresponding weight. Nah, cara menghitung weighted mean itu seperti rumus yang ada di sini ya. Saya zoom in dulu. Nah, jadi si X-nya ini, setiap X-nya ini dikalikan dengan bobotnya. Jadi bobot observasi pertama dikalikan observasi pertama, bobot observasi kedua dikalikan bobot observasi kedua, dan seterusnya sampai observasi yang ke N. Nah, dibagi bobotnya. Jadi bobot-bobot tadi itu di jumlah. Nah, simbol dari weighted mean itu adalah X bar W. Oke. Nah, mari kita lihat contohnya. Nah, dengan melihat contoh, nanti kita bisa mengira-ngira ketika situasi apa sih kita membutuhkan weighted mean. Nah, jadi di sini ada contoh, the Carter Construction Company pay its hourly employee $16.5, $19, and $25 per hour.
there are 26 hourly employees, 14 are paid 60.5, 10 at 19, and 2 at 25. Nah, kita diminta untuk mencari what is the mean hourly rate for 26 employees. Nah, di sini kalau misalnya semua karyawannya ini dibayar dengan upah yang sama ya, katakanlah ke-26 karyawan dibayarnya 16,5 misalnya. Nah, kita cukup mengalihkan 16,5 dikali 26 dibagi 26. Nah, berarti kan rata-ratanya ya 16,5 itu sendiri. Atau kalau misalnya dari 26 karyawan ini masing-masing dibayar dengan upah yang berbeda-beda. Ke-26 orang tersebut dibayar masing-masing dengan upah yang berbeda. Nah, maka tinggal kita jumlahkan semua upahnya, terus kita bagi 26, ya kan? Nah, sekarang kalau kita punya 14 orang dibayar 16,5, 10 orang dibayar 19, 2 orang dibayar 25, ya berarti sebetulnya caranya sama. Kita jumlahkan 14 kali 16 ditambah 10 kali 19, 2 kali 25. Oke. Nah, dibaginya adalah dibagi 14 tambah 10 tambah 2. Nah, sebetulnya akumulasi dari si N ini itu ya, akumulasi dari W ini sebetulnya ya adalah N itu sendiri. Baik itu N kecil maupun N besar ya. Jadi weighted mean itu bisa buat populasi, bisa buat sampel juga. Jadi ini basically ini adalah N. Nah, jadi sebenarnya ya sama aja seperti tadi kan caranya, cuman sekarang karena ada 14 orang yang digaji 16,5, ya kita masukkan 14 di sini. Kali 16,5, 10 orang digaji $19, ya 10-nya dimasukin, 2 orang digaji 25, ya 2-nya dimasukin. Nah, karena kita sekarang ini dikalikan sama ini dikalikan sama ini, nah si 14, 10, dan 2 ini dianggap sebagai bobot. Oke. Jadi sebenarnya X-nya kan si 16 ini. X1-nya 16, X2-nya, saya tulis saja. X1-nya 16, X2-nya 19, X3-nya adalah 25. Tapi si X1 ternyata hanya untuk 14 orang, X2 untuk 10 orang, dan X3 untuk 2 orang. So that's the bobot. Itu adalah bobotnya. Nah ini N ini sebetulnya sama dengan W1 tambah W2 tambah W3 dalam hal ini. Oke, nah maka ketemulah hasilnya 18,1154. Nah, jadi Anda akan menggunakan weighted mean ketika di dalam soal itu X-nya atau variabel X-nya itu memiliki bawaan karakter tertentu. Bawaan karakter tertentu itu ya contohnya ini. Yang dapat X1 cuma 14, yang dapat X2 ada 10, yang dapat X3 ada 2. Nah, maka itulah si bobotnya. Karakter bawaan dari X-nya itu adalah bobotnya. Oke. Contoh di dunia nyata seperti apa, Bu? Oke, jadi misalnya nih, Anda ingin menganalisa saham, katakanlah. Jadi Anda ingin melihat apa ya? Karena saya jarang iniin saham juga. Misalnya Anda ingin melihat kira-kira growth saham ini ke depannya bagaimana. Tapi jenis saham kan beda-beda nih. Ada saham yang blue chip, ada yang enggak, atau mungkin ada saham dari perusahaan yang startup. Startup udah keluarin saham belum sih? Ya pokoknya ada perusahaannya beda-beda juga. Perusahaan yang tipe A, tipe B, tipe C. Nah, perbedaan karakter di antara masing-masing variabel X yang mau Anda analisis itu menjadi bobot dari variabel X tersebut. Nah, kalau misalnya Anda ingin menggunakan bobot, maka pastikan bobotnya ini masuk ke semua ya. Jadi kalau X1 ada bobotnya, ya maka XX lainnya itu juga harus ada bobotnya. Jadi nggak bisa cuma salah satu aja yang ada bobotnya. Oke, nah itu weighted mean. Mungkin ada pertanyaan?
Belum? Baiklah, saya lanjut. Nah, berikutnya adalah geometric mean. Sekarang kita punya mean yang lain lagi, yaitu adalah mean geometric. Geometric mean is the nth root of the product of n positive values. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya adalah seperti formula yang ada di sini. Jadi geometric mean itu dihitung dengan cara dia simbolnya GM. Cara menghitungnya adalah X1 tambah, maksud saya X1 dikali X2 dikali bla 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 sampai Xn di akar pangkat N. Nah, geometric mean ini dia biasanya digunakan untuk melihat growth ya, growth dari sesuatu ya, katakanlah tadi soal saham misalnya. Misalnya di sini Anda punya observasi, observasi X1, X2, X3, X4, X5. X5. Nah, ini Anda kalikan X1, X2, X4, X5 terus di akar 5. Nah, itu cara mencari geometric mean. Geometric mean biasanya digunakan untuk menghitung growth. Growth apa? Yang saya tahu sih kayaknya saham ya, tapi I'm not sure growth yang lain. Oke. Si geometric mean ini juga bisa digunakan untuk menghitung rate of increase over time. Nah, kalau untuk rate of increase over time, itu dia value at the end of period dibagi value at the start of period di akar pangkat N dikurangi 1. Oke. Nah, jadi misalnya nih dengan X1, X2, X4 tadi, maka katakanlah ya value at period itu saya lambangkan dengan T, value at start period itu, value at end period itu saya lambangkan dengan T plus 1, yang value at start period itu saya lambangkan dengan T. Nah, tadi kalau misalnya saya punya X1, X2, tadi saya punya X1, X2, X3, nah jadi kita punya X1, T plus 1, X2, T plus 1, karena end of period ya, X3, T plus 1, misalnya cuma 3 sekarang. Karena daripada banyak-banyak, nah itu dibagi dengan, ini saya, nah dibagi dengan X1, X1T, X2T, X3T, dikurangi 1, ini dibagi dengan akar pangkat 3, karena N-nya 3. Nah, jadi seperti itu ya contohnya, rate of increase over time. Oke. Nah, itu untuk si geometric mean. Oke. Nah, jadi itu tadi ya jenis-jenis location measure, mean, median, sama mode. Untuk yang mean kita punya arithmetic, kita punya geometric, sama tadi weighted mean. Oke. Nah, berikutnya adalah dispersion. Nah, study of dispersion. Tadi kalau measure of location itu kita ingin melihat central tendency dari data. Nah, maka sekarang study of dispersion kita ingin melihat variasi dari data kita. Variasi atau spread dari data kita. Oke. Nah, measure of dispersion itu terdiri dari range, variance, sama standar deviasi. Ya. Nah, kenapa kita perlu study of dispersion? Ya, karena variasi dataset kan beda-beda ya. Bahkan kadang-kadang dataset dengan nilai rata-rata yang sama, katakanlah ini rata-ratanya sama kan, 50, ini juga 50, titik X-bar-nya itu di titik yang sama. Ini antara dua perusahaan yang berbeda dalam memproduksi komputer. Nah, tapi ternyata meskipun mereka punya nilai rata-rata yang sama, dispersinya itu beda. Nilai terkecil di Button Rock ini hanya adalah 48, tapi di Taxon bisa sampai 40. Jadi dispersi yang di Taxon ini lebih lebar daripada yang di Button Rock. Oke, nah mari kita bahas studi tentang dispersi.
Yang pertama, yang paling simpel dulu. Yang paling simpel adalah range. Jadi range itu apa? Range ini adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum di dalam data Anda. Oke, jadi cara menghitung range mudah. Nilai maksimumnya berapa dikurangi nilai minimumnya berapa. Nah, karakteristik dari range, dia hanya menghitung menggunakan dua nilai, yaitu maksimum dan minimum. Dia dipengaruhi oleh extreme values. Karena apa? Ya, karena extreme values itu adalah yang ujung kanan sama ujung kiri, ya kan? Max and min itu kan exactly the extreme values. Nah, karakteristik berikutnya adalah dia mudah untuk dihitung dan juga dipahami. Jadi itu adalah range. Oke. Berikutnya variance. Nah, ini mulai lebih kompleks sedikit formulanya. Nah, variance seperti namanya variance, maka dia akan melihat variasi data. Nah, perhitungan variance itu akan dibedakan ya antara population variance sama sample variance. Sama kayak tadi min ada population min sama sample variance. Oke. Nah, kita lihat formulanya dulu. Population variance itu dia punya simbol. Saya ganti warnanya warna merah deh. Dia punya simbol seperti ini. Ini dibaca sebagai sigma squared. Nah, jadi simbol yang seperti huruf O ini sebetulnya bukan huruf O sih. Ya, ini huruf Greek letter. Ini dibaca sebagai sigma. Oke. Ini yang apa namanya simbol penjumlahan ini juga dibaca sebagai sigma. Cuman beda ya, kalau sigma yang ini itu dia adalah untuk varians dan untuk standar deviasi, sedangkan sigma yang ini ya ini untuk penjumlahan. Oke. Oke, nah mari kita lihat formulanya. Sigma squared atau varians itu sama dengan sigma dari X dikurangi mu pangkat 2 dibagi dengan N. Ya, nah, jadi dia adalah penjumlahan dari X dikurangi nilai rata-rata dipangkatkan 2, terus dijumlahkan semua dibagi dengan N. Nah, kalau tadi, oke, nanti aja deh, nanti saya sebutin pas kita ketemu standar deviasi. Nah, ada beberapa karakteristik dari variance. Yang pertama, all observation are used in the calculation. The units are somewhat difficult to work with. They are the original unit square. Nah, jadi variance emang agak sulit ya, apa namanya, untuk dihitung secara manual. Jadi saya akan suggest Anda gunakan alat bantu hitung kalau mau ngitung variance. Nah, mari kita lihat contoh perhitungan variance. Ya. Nah, ini adalah jumlah traffic citation issued last year by month in Beaufort County, South Carolina. Jadi kita punya citasi lalu lintas untuk setiap bulan di South Carolina. Bulan Januari sampai Desember, sama bawahnya adalah jumlah citasinya. Oke. Nah, kita diminta untuk mencari berapa population variance. Oke, step 1, kita butuh nilai rata-rata ya. Nah, jadi silahkan cari dulu mu-nya. Oke, kita cari mu-nya pakai rumus sigma X dibagi dengan N. Nah, maka jumlahkan semua X-nya dibagi dengan 12. N-nya 12 ketemu 29 ya. Oke, nah mari kita mulai untuk mencari variance-nya. Nah, mari kita lihat tabel yang ini. Oke. Nah, di tabel ini Anda bisa lihat bahwa ini observasi kita ya, ini X kita Januari 19, Februari 17, dan seterusnya sampai Desember. Nah, kalau udah ketemu X-nya, maka mari kita cari mu, mu-nya udah ketemu, maka cari X dikurangi mu. Oke, nah berarti di sini 19 dikurangi 29
17 dikurangi 29, dan seterusnya semua dikurangi 29, 34 dikurangi 29, sampai 10 dikurangi 29. Nah, Anda hitung, maka ketemulah hasilnya yang ini. Oke, 19 kurangi 29 sama dengan minus 10, sama dengan minus 12, dan seterusnya sampai minus 19 yang ada di sini. Nah, kalau sudah X dikurangi mu, maka kuadratkan. X dikurangi mu-nya dikuadratkan. Oke. Nah, jadi minus 10 pangkat 2 sama dengan 100, minus 12 pangkat 2 sama dengan 144, dan jumlahkan semuanya. Nah, ketemulah ini sebagai sigma, apa sih? Sebentar. Oh, ada pertanyaan, silahkan. Sigma X dikurangi. Oh, oke, baiklah. Nah, ketemulah sigma X dikurangi mu kuadrat. Oke, berarti sekarang kita sudah tahu nilai dari sigma nilai dari sigma dikali X dikurangi. Nah, ini salah tulis di sini, biar saya perbaiki. Ini harusnya mu ya. Ini mu. Sigma dikurangi mu kuadrat dibagi dengan N. Oke, nah Anda hitung dibagi sama N, ketemulah 124. Nah, jadi variansnya atau sigma squared-nya adalah 124. Oke, nah jadi itu cara kita mencari varians. Oke, sebelum pindah ke standar deviasi, ada pertanyaan dulu untuk varians? Tidak ada? Oke, saya lanjut ya ke standar deviasi. Nah, berikutnya adalah standar deviasi. Standar deviasi itu apa? Nah, standar deviasi itu sebetulnya adalah akar pangkat 2 dari varians. Jadi varians di akar itu adalah standar deviasi, atau ini adalah lambang dari standar deviasi. Nah, jadi ini ya simbol dari standar deviasi sigma. Kalau varians adalah sigma squared, kalau standar deviasi adalah sigma. Nah, bedanya antara standar deviasi sama varians, rumusnya bedanya apa? Ya bedanya kalau standar deviasi di akar aja. Tadi kan varians nggak di akar kan, nah sekarang di akar. So the major characteristic of standard deviation are it is the same units as the original data, it is square root of average square distance from the mean, it cannot be negative, and it is most widely used in a measure of dispersion. Nah, jadi dispersi itu paling banyak dilaporkan dalam bentuk standar deviasi. Nah, saya ingin membahas yang ini ya, ini menarik. Jadi standar deviasi adalah akar pangkat 2 dari rata-rata jarak dari titik rata-rata. Maksudnya bagaimana? Nah, tadi di slide yang jauh di atas tadi saya sempat sebutkan yang ini ya, bahwa kalau kita geser ke kanan dan geser ke kiri, itu kalau diakumulasikan nanti nilainya sama dengan 0 kan, karena rata-rata adalah titik 0. Nah, pergeseran ke kanan dan pergeseran ke kiri itu disebut sebagai standar deviasi. Jadi misalnya saya punya, oh ini aja, tadi kan ada gambar distribusi normal ya, nah ini saya jadikan contoh aja. Nah, jadi ini misalnya kita punya data dengan distribusi seperti ini ya. Aduh, distribusi seperti ini. Nah, kita punya titik min-nya di sini, jadi ini adalah titik 0. Nah, itu kalau Anda geser, ini ke 1, ini ke 2, ini ke 3, ini ke 4. Nah, jadi di sini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Nah, ini kan garis bilangan biasa ya. Nah, yang dimaksud dengan standar deviasi itu adalah, saya ambil pakai warna ini misalnya, itu adalah akar pangkat 2 dari rata-rata jarak ini. Jadi jarak antara 0 ke 1, 0 ke 2, 0 ke 3, 0 ke 4. Nah ini kalau Anda jumlahkan, terus Anda pangkat 2, itu adalah varians. Tapi kalau Anda jumlahkan, kalau Anda jumlahkan terus ambil rata-ratanya, nah itu adalah standar deviasi. Kalau Anda jumlahkan,
terus Anda pangkat 2, Anda ambil rata-ratanya, nah itu adalah variance. Ya, sama juga ini jarak ke -1, ke -2, ke -3, ke -4. Oke, nah jadi saya ulang ya, biar nggak bingung. Saya ulang sekali lagi. Oke, nah jadi kalau kita lihat seperti ini, min adalah titik 0, geser ke kanan, geser ke kiri, ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah, jarak 0 ke 1, 0 ke -1, 0 ke 2, 0 ke -3, 0 ke 3, 0 ke -3, 0 ke -4, 0 ke 4. Jarak-jarak ini, kalau misalnya Anda ambil average-nya, Anda ambil nilai rata-ratanya, itu sama dengan standar deviasi. Nah, jarak ini, kalau Anda ambil nilai rata-ratanya, terus dipangkatkan 2, nah maka itu adalah variance. Oke, nah jadi sebetulnya secara intuisi, variance sama standar deviasi itu adalah jarak titik dari nilai rata-rata. Oke, seperti itu intuisi dari standar deviasi sama variance. Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin mengukur dispersi dari sebuah dataset, kita biasanya cenderung pakai standar deviasi. Ya. Standar deviasi itu dulu kita pernah, waktu SMA terutama ya, saya yakin pernah belajar tentang yang namanya simpangan. Nah ya, simpangan itu adalah standar deviasi. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke sampel variance. Oke, belum ada, baiklah. Masuk ke sampel variance ya, sampel variance sama sampel standard deviation. Nah, tadi kalau misalnya untuk populasi kita punya lambang, maksud saya simbol sigma, ya kan? Kita punya sigma squared sama sigma. Nah, kalau buat sampel itu salah ini saya. Kalau buat sampel itu lambang simbol, maksud saya bukan lambang, simbol dari variance itu adalah S kuadrat. Sedangkan simbol dari standar deviasi adalah S. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya ada perbedaan sedikit. Perbedaan yang pertama di sini dia adalah X bar, bukan mu. Tadi yang populasi kan pakai mu. Di sampel kita pakainya X bar. Dan pembaginya itu bukan N, tapi N minus 1. Ya, N minus 1. Tapi sebenarnya konsepnya sama ya, tetap nilai X dikurangi nilai rata-rata kuadrat dibagi N-1. Cuman di sini rata-ratanya adalah rata-rata sampel. Oke. Yang standar deviasi juga sama, pakai X bar sama N-1. Oke, nah jadi ini standar deviasi sama variance dari sampel. Nah, berikutnya kita masuk ke teori sedikit ya. Nah, jadi di sini kita ketemu sama teori yang disebut sebagai Chebyshev theorem. Nah, Chebyshev theorem itu apa? Kita baca aja definisinya, karena saya kesulitan mendefinisikan pakai kata-kata saya sendiri, jadi kita baca aja definisinya sama-sama, nanti saya tunjukkan contohnya. Jadi Chebyshev theorem itu mengatakan for any set of observation, baik itu sampel maupun populasi, the proportion of the values that lie within K standard deviation of the mean is at least 1 minus 1 divided by K squared, where K is any value larger than 1. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, jadi gini, misalnya kita punya set of data ya, dan dari set of data tersebut kita bergeser sebanyak ke standar deviasi dari nilai rata-rata, nah maka berapa proporsi sampel atau populasi yang ada di antara standar deviasi tersebut. Nah, itu kita hitung menggunakan rumus 1 dikurangi 1 dibagi dengan K kuadrat. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Ya, oke, kita lihat contohnya sekarang. Nah, jadi di sini kita punya Dupré Paint Company Dupré Paint Company employees contribute
a mean of $51.54 to the company's profit sharing plan every 2 weeks. The standard deviation is $7.51. At least what percent of the contribution lies within plus 3.5 standard deviation and minus 3.5 standard deviation of the mean, that is between 25 and 77.83 dollar. Nah, jadi di sini maksudnya bagaimana? Jadi gini, X-nya di sini atau data kita adalah data kontribusi. Jadi kita punya kontribusi nih dari pegawai di Dupre Paint Company dengan rata-rata 51,52. Nah, dari data kontribusi kita punya standar deviasinya adalah 7,51. Nah, kita ditanya, kalau misalnya kita melihat di antara plus 3,5 standar deviasi dan minus 3,5 standar deviasi, nah itu yang ada di antara kedua standar deviasi tersebut, itu berapa persen sih dari seluruh kontribusi? Nah, maka kita akan pakai Chebyshev Theorem. Ini kalau saya gambar, dengan gambar yang sederhana ya, gambar di mana ya? Di sini mungkin. Coba, katakanlah ini adalah distribusi dari itu apa namanya, data kontribusi kita. Nah, jadi ini adalah contribution. Terus kita punya nilai rata-ratanya itu di sini. Oh, ini saya hapus aja karena saya butuh bagian ini. Nilai rata-rata di sini 0 misalnya. Kan nilai rata-rata itu adalah titik 0 ya. Nah, lalu saya ingin geser ke sini. Ini plus 3,5 standar deviasi. Lalu saya geser ke kiri sini. Ini adalah minus 3,5 standar deviasi. Nah, katakanlah seperti itu. Nah, kalau menggunakan skala dolarnya, rata-ratanya tadi adalah 51,54. Jadi di sini kita punya ya $51, katakanlah begitu. Terus pergeseran minus sama plus 3,5 standar deviasi itu di sini, yang $25 itu di sini, dan $77 itu di sebelah sini. Nah, yang ditanyakan di dalam soal itu di antara dua standar deviasi ini, daerah ini itu adalah berapa persen dari keseluruhan kontribusi. Nah, jadi keseluruhan kontribusi atau keseluruhan data kita, keseluruhan populasi kita itu kan sepanjang sepanjang kurva ini kan, keseluruhan kurva ini. Nah, sekarang kita ditanya, kalau di daerah yang antara minus 3,5 standar deviasi sama plus 3,5 standar deviasi yang saya arsir warna kuning ini dia mencangkup berapa persen dari keseluruhan populasi kita atau berapa persen dari keseluruhan kontribusinya. Nah, maka Anda bisa gunakan rumus ini. 1 dikurangi 1 per K kuadrat, di mana K-nya itu adalah si standar deviasi. Atau kalau ini sampel ya standar deviasi. Jadi ini bisa buat sampel, bisa buat populasi ya, ini sama aja antara sampel sama populasi. Nah, ternyata jawabannya adalah 0,92. Nah, jadi daerah yang berwarna kuning ini dia merupakan 92% dari keseluruhan kontribusi atau 92% dari keseluruhan populasi kita. Seperti itu. Oke, nah itu Chebyshev. Ya, silakan. Itu kenapa 3,5 ya? Karena ini 3,5 standar deviasi. Jadi minus 3,5 standar deviasi dan plus 3,5 standar deviasi. Oke, ada lagi? Bu, maaf Bu. Ini kalau standar deviasinya kan 3,5 ya Bu ya, 3,5. Betul. Nah, kalau misalkan di soal nggak ada, belum diketahui standar deviasinya, itu berarti harus nyari standar deviasinya dulu ya Bu ya, pakai rumus yang tadi itu. Oke.
Oke, nah jadi kalaupun di soal Anda diminta untuk mencari standar deviasi, itu standar deviasi yang akan Anda cari itu yang ini. Jadi ini adalah standar deviasi either dari populasi atau sampelnya, dan kalau disuruh mencari yang ini, pasti Anda akan dikasih dataset. Jadi Anda punya dataset, nilai rata-ratanya sekian, Anda bisa cari standar deviasi. Tapi kalau yang 3,5 ini akan diketahui di soal, karena ini bagian dari pertanyaan. Oke. Nah, jadi begitu jawaban saya. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Oke, mungkin belum ada ya, saya lanjutkan. Nah, jadi kenapa sih kita membahas Chebyshev Theorem ini? Ini sangat membingungkan ya, saya tahu ini sangat membingungkan. Oh, silakan, ada pertanyaan lagi sepertinya. Ibu, saya izin bertanya. Silakan. Kalau misalnya kita mau interpretasikan dalam bentuk kalimat, saya mau mengulangi lagi, tadi berarti intinya data kita itu 92% tergambarkan dari data keseluruhan atau gimana ya, Bu? Oke, baik, saya akan ulang supaya lebih mudah dipahami ya. Nah, jadi arah dari pertanyaan ini adalah dia itu bertanya, kalau misalnya kita punya rata-rata sekian dan standar deviasi sekian, terus saya ingin melihat daerah di dalam kurva yang berada di antara plus 3,5 standar deviasi dan minus 3,5 deviasi, standar deviasi. Nah, itu yang ada di antara kedua standar deviasi tersebut itu adalah berapa persen dari keseluruhan data kita. Oke, jadi yang warna kuning ini adalah proporsi dari data Anda yang berada di antara minus 3,5 standar deviasi dan plus 3,5 standar deviasi. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Mungkin ada lagi? Oke, berikutnya. Bu, sorry nanya lagi. Silakan. Nilai K-nya itu bisa negatif nggak? Tidak bisa, karena standar deviasi nilainya akan selalu positif ya. Nah, jadi si K, jadi tadi kan kita sempat lihat di sini bahwa standar deviasi itu nilainya tidak bisa negatif, ya kan? Nah, tapi dalam konteks garis bilangan tadi, kalau misalnya mu itu, kalau rata-rata, baik itu mu maupun X bar, baik mu maupun X bar, itu adalah di titik 0, maka kalau dia geser ke kanan kan nilainya plus, geser ke kiri nilainya minus. Nah, tapi standar deviasi sendiri, kalau Anda menghitung standar deviasi itu nggak bisa negatif. Cuman kalau di soal mengatakan kita geser sebanyak negatif standar deviasi 3,5. Nah, itu artinya Anda geser ke kiri sebanyak 3,5. Nah, karena geser ke kiri sebanyak 3,5, berarti 3,5-nya negatif. Geser ke kanan sebanyak 3,5. Nah, berarti 3,5-nya positif. Seperti itu. Tapi kalau Anda menghitung standar deviasi itu nilainya tidak bisa negatif. Oke? Oke, Bu. Ada lagi? Oke, nah berikutnya ini rule of thumb ya. Nah, jadi ini tadi si Chebyshev Theorem dengan contoh soalnya. Nah, berikutnya adalah rule of thumb atau empirical rule. Nah, ini untuk memudahkan Anda. Nah, jadi misalnya nih Anda ketemu soal di mana gesernya adalah terjadi pergeseran sebanyak plus 1 standar deviasi dan minus 1 standar deviasi. Nah, maka daerah yang berada di antara plus 1 dan minus 1 standar deviasi itu adalah 68%. Nah, ini Anda bisa hafalkan ya, ini adalah rule of thumb. Terus kalau misalnya Anda diminta menghitung, kalau misalnya pergeserannya adalah plus 2 standar deviasi sama minus 2 standar deviasi, itu berapa persen dari populasi yang ada di antara kedua
standar deviasi tersebut, maka ada 95%. Nah, kalau misalnya geser lagi sekarang 3 standar deviasi positif dan negatif, 3 standar deviasi. Nah, maka yang berada di antara kedua standar deviasi tersebut itu ada 99%. Nah, ini rule of thumb. Jadi kalau misalnya Anda udah hafal ini ya, kayak ada soal, oh cuman geser 1 standar deviasi, oh ini mah ada 68%, oh 3 standar deviasi, oh ini sih 99%. Nah, jadi seperti itu ya rule of thumb-nya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Mau nanya, Bu? Ya. Tadi kan contoh sebelumnya kan 3,5 standar deviasi ya? 92%, Bu, itu. Nah, kalau 3,5, ya berarti Anda harus menghitung. Anda harus menghitung. Ini buat yang eksak aja berarti ya, Bu, ya? Yang sesuai ini. Ya. Karena kalau saya lihat dari gambar kan, kalau 3,5 berarti agak 3 lebih ke kanan lagi, sama lebih ke kiri lagi tuh, maksudnya di atas dari 3 standar deviasi itu mestinya. Kalau rule of thumb-nya. Oh, I see your point now. Sebentar. Practically, oh yeah, it's kind of weird ya. Saya baru sadar itu bahkan setelah saya lihat ini. Okay. I don't really have good answer in here. Ya, enggak sih. Ya, I don't have a good answer really. Ini kita dapat dari menghitung, sedangkan di rule of thumb itu kalau 3 standar deviasi ya 99,7%. Ya itu aja sih yang bisa saya bilang. Tapi kalau Anda mengikuti rule of thumb ini dipakai di mana-mana kok. Jadi this is correct. Oke. Mungkin ada lagi sebelum kita pindah ke grup data. Nah, di kelas ini kita akan ketemu banyak sekali formula ya, tapi nanti saya tidak mengharapkan Anda menghafalkan setiap formula, saya mengharapkan Anda memahami intuisinya aja. Kalau formula, nanti waktu ujian itu saya perbolehkan Anda open book, jadi Anda bisa buka catatan Anda terkait dengan formula. Yang penting intuisinya itu Anda paham, jadi kayak, kalau sampel ya berarti kalau ngitung standar deviasi pakai yang N-1. Kalau populasi berarti pakai yang N besar. Nah, itu yang penting di kelas statistik ini. Oke, nah berikutnya adalah group data. Nah, what is group data? Nanti kita lihat contohnya. Kita lihat formulanya dulu. Jadi formula untuk group data itu rata-ratanya adalah X bar sama dengan sigma F dikali M dibagi dengan N. Nah, di mana M-nya ini adalah midpoint. Kemarin kita sempat bahas midpoint ya. Dan F-nya ini adalah frekuensi in each class. Nah, di sini group data ini kita akan menggunakan tabel frekuensi seperti kemarin. Jadi frekuensi table. Ya, dibagi dengan N adalah number of frequency. Oke. Nah, X-nya ini adalah sampel mean. Nah, berarti untuk group data, ini konteksnya sampel. Oke, nah untuk standar deviasi dari group data, maka kita punya formulanya S sama dengan sigma dikali F dikali M dikurangi X bar pangkat 2 dibagi N-1. Oke. Nah, mari kita masuk ke contoh ya, supaya lebih enak kita memahaminya. Oke, ini data yang mirip sama yang kemarin ya. Nah, jadi sekarang kita punya tabel frekuensi distribusi untuk vehicle profit. Nah, jadi ini untuk profit. Nah, kita punya ini 8 kelas bukan sih? Bentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 8 kelas. Nah, berarti ini sama kayak kemarin ini 200, 600 dan segala macam. Nah, kita punya 8 kelas dan kita punya frekuensi setiap kelas. Jadi untuk kelas pertama frekuensinya 8, kelas kedua frekuensinya 11 dan seterusnya. Kita punya N-nya adalah 180. Oke. Berarti udah ketemu nih
F. Nah, berikutnya kita cari M-nya atau midpoint. Nah, kemarin ada yang tanya soal midpoint, gimana cara nemuin midpoint. Nah, midpoint ini Anda lihat selisih di kelasnya ya. Ini selisih antar kelasnya, 200 ke 600 adalah 400, 600 ke 1000 adalah 400. Nah, berarti midpoint-nya kita mulai di 400, terus tambahkan 400 untuk kelas yang berikutnya, tambahkan 400 lagi untuk kelas yang berikutnya, sampai kelas yang terakhir. Nah, jadi ini adalah midpoint-nya. Oke. Kalau udah ketemu frekuensi, udah ketemu midpoint, cari FM atau frekuensi dikali dengan midpoint. Ya 8 kali 400, 3.200 dan seterusnya sampai 12.800. Oke. Nah, cari juga ini, cari juga sigma FM. Ya, untuk mencari rata-rata kita kan sigma FM dibagi dengan N. Ya kan tadi formulanya. Ya, benar. Nah, nanti ketemu X bar-nya. Nah, di sini X bar-nya berapa sih? Kok nggak ada? Nah, pokoknya ketemu X bar-nya. Nah, nanti kalau udah ketemu X bar-nya, maka Anda cari midpoint dikurangi dengan X bar. Nah, berikutnya kita kan mau mencari standar deviasi ya. Jadi Anda cari M dikurangi dengan X bar. Kalau udah ketemu M dikurangi dengan X bar, maka cari M dikurangi X bar dipangkatkan 2. Kalau sudah Anda pangkatkan 2, nanti dikalikan F lagi. Jadi F kali M dikurangi X bar pangkat 2. Nah, kalau sudah ketemu, maka Anda jumlahkan, ini adalah sigma F dikali M dikurangi X bar pangkat 2. Nah, kalau udah masukkan ke rumus ini, dibagi dengan N-1 terus diakar pangkat 2. Nah, ketemulah standar deviasinya adalah 652,33. Oke. Nah, dari grup data ini, apakah Anda ada pertanyaan? Bu, sekadar mau klarifikasi aja Bu ya. Berarti Silakan. awalnya itu kita mesti mencari dulu midpoint-nya dulu dengan cara kita bagi dulu cari dulu per bracket-nya dulu. Apa namanya yang dibagi 8 range itu. Habis itu kita cari titik tengahnya gitu ya, Bu, berarti. Oke. Nah, berarti sama maksud saya sama seperti waktu kita membuat tabel frekuensi kemarin ya, kita tentukan dulu kan kelasnya, mau ada berapa kelas. Setelah kita tentukan ada 8 kelas di sini, kita tentukan 8 kelas itu dimulai dari nilainya berapa sampai berapa, sampai kelas ke-8 nilainya berapa sampai berapa. Nah, ini kan intervalnya sama ya setiap kelas. Betul. Nah, intervalnya adalah, maksud saya range-nya, itu adalah 400, ya kan? Nah, maka range-nya itu midpoint di kelas pertama. Kalau ke kelas kedua, ya tinggal ditambahkan range-nya lagi, 400 tambah 400, jadi 800. Tambah 400 lagi, tambah 400 lagi, dan seterusnya. Seperti itu. I see. Oke, kalau gitu makasih banyak, Bu. Ya, ada lagi? Oke. Oke, saya lanjut ya. Kalau misalnya nggak ada, sepertinya ini sudah akhir chapter 3, kita pindah ke chapter 4 ya habis ini. Nah, ini etik sama kayak kemarin sebenarnya. Etiknya adalah kalau Anda mau reporting result dari analisa statistik, ya maka di sini it is useful to know the advantage and disadvantage of mean, median, and mode as we report statistic, as we use statistic to make a decision. Jadi Anda harus pahami advantage sama disadvantage dari analisa Anda, karena itu akan membantu Anda mengambil keputusan dengan baik. Lalu Anda juga harus independen, tidak boleh punya conflict of interest atau bias. Lalu statistical reporting requires objective and honest communication of any result. Ya, of course ya. Jadi itu adalah etika dari pelaporan hasil analisa statistik.
Oke, kita pindah ke bab 4. Nah, ini adalah bab 4. Bab 4 juga nggak terlalu banyak kok materinya. Insya Allah selesai hari ini. Nah, berikutnya kita masih mendeskripsikan data, cuman sekarang kita displaying and exploring data. Ya, learning objective. Oke, salah satu cara untuk menampilkan data itu kita bisa pakai dot plots. Use dot plots to compare two data set like this of the number of vehicle service last month for two different dealership. Nah, jadi salah satu alternatif untuk menampilkan data komparasi itu Anda bisa pakai dot plot. Jadi misalnya kita punya data apa sih ini? Penjualan kendaraan ya, kalau nggak salah. Ya pokoknya data kendaraan dari 2 dealership yang berbeda. Dari Senin sampai Sabtu, Senin sampai Sabtu. Nah, kita bisa membuat semacam tabel frekuensi ya, bukan tabel frekuensi ya, mirip dengan bar chart. Bar chart itu kan ada frekuensinya, ada ada kelasnya, ada jenisnya. Jadi kayak untuk hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya, atau untuk Tionesta dan juga untuk Sheffield. Nah, berikutnya kita bisa bandingkan antara kedua dealership tersebut pakai dot plots. Oke. Nah, ini dihitung secara otomatis ya menggunakan komputer. Nah, Anda juga bisa melakukan ini di komputer. Oke. Nah, berikutnya adalah measure of position. Nah, tadi kita punya measure of location ya. Sekarang kita punya measure of position. Ini dia measure of location also describe the shape of the distribution can be expressed as percentile. Jadi kita bisa mencari persentil di setiap data atau lokasi persentil di setiap data itu menggunakan rumus LP ini. LP sama dengan N plus 1 dikali P per 100. Jadi katakanlah Anda punya distribusi data gitu. Terus Anda ingin lihat ini 10%-nya persentil ke 1 ya berarti, persentil ke 10 ya berarti kalau 10%. Persentil ke 10 itu dia ada di sebelah mana. Nah itu Anda bisa pakai persentil ini. Rumusnya adalah LP, P-nya itu adalah persentil keberapa yang mau Anda cari, sama dengan N plus 1 dikali P per 100. Oke. Nah, kita juga punya yang namanya kuartil. Nah, kuartil ini membagi observasi Anda menjadi 4 bagian. Oke. The interquartile range is the difference between third quartile and the first quartile. Oke, berikutnya kita juga punya desil. Nah, kalau desil ini membagi observasi Anda menjadi 10 bagian. Kalau persentil ya dia membagi observasi Anda menjadi 100 bagian. Jadi bayanginnya kayak Anda tahu kue yang bentuknya panjang, sandwich yang bentuknya panjang itu, Subway sandwich, it's a foot long sandwich. Nah, bayangkan itu adalah observasi Anda. Kalau kuartil, nanti observasinya itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Kalau misalnya desil, ya dibagi 10 bagian yang sama. Kalau persentil, ya dibagi 100 bagian yang sama. Oke, nah ini contohnya ya. Mari kita lihat contohnya. Contohnya adalah Morgan Stanley is an investment company with office located throughout the United States. Listed below are the commission earned last month by sample of 15 brokers. Ini adalah data komisi. Nah, kalau Anda mau menghitung persentil, maka yang pertama Anda lakukan adalah data ini diurutkan terlebih dahulu. Jadi sort data from the small to largest. Nah, ketemulah seperti ini ya, sudah diurutkan yang terkecil ke yang terbesar. Nah, setelah itu Anda cari mediannya. Nah, median itu sama dengan L50. Ya. Jadi persentil ke 50 kan, ya kan nilai tengah berarti kan 50% ya, setengahnya. Nah, cari L50, L50 ini adalah 8.
Nah, berarti mediannya itu adalah nilai di posisi ke-8 atau L50-nya adalah nilai di posisi ke-8. Nah, maksudnya bagaimana posisi ke-8? Nah, kita cari aja. Ini posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga, posisi keempat, posisi kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, 11, 12, 13, 14, 15, broker kan tadi. Nah, L50 itu di posisi ke-8 berarti yang ini. L50 atau mediannya berarti sama dengan 2.038 dolar. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi itu adalah L50-nya. Kalau misalnya Anda diminta untuk cari L25. Nah, L25 berarti ini adalah percentage yang ke-25 kan. Nah, Anda masukin pakai rumus yang tadi. N plus 1 dikalikan P per 100 sama dengan 4. Nah, berarti yang ada di posisi keempat. Posisi keempat berapa? Yang ini. Nah, berarti ini adalah L25. Ya kan? Benar? Ya, benar. L25. Begitu juga dengan L75. Masukin aja ke rumus, ternyata posisi ke-12. Berarti posisi ke-12 itu yang ini. Ini adalah L75. Oke? Ini adalah L75. Nah, jadi seperti itu ya cara kita cari persentil. Oh, rupanya di sini ada angkanya. Saya nggak lihat. Oke. Nah, box plots tadi sempat saya bahas sedikit ya soal box plots ini. Tadi dot plot, sekarang adalah box plot, beda. Nah, box plot ini adalah salah satu graphic display yang dia menunjukkan general shape of a variable distribution. It is based on 5 descriptive statistics, the maximum and the minimum values, the first and third quartiles, and the median. Nah, jadi box plot ini kita sudah pernah pelajari ini di SMA sebenarnya ya. Jadi box plot ini dia adalah grafik yang memperlihatkan secara general distribusi dari data kita atau dari variabel kita. Nah, jadi di sini kita punya minimum value itu ditampilkan di sini dan juga maximum value. Nah, di sini kita juga punya Q1 sama Q3. Q1 ini if I'm not mistaken, ini adalah L25, ini adalah L75, ya I think it's correct. Mediannya adalah L50. Nah, ini bisa ditampilkan dengan menggunakan box plot. Jadi box plot itu wujudnya seperti ini. You can do it on computer ya. Kalau misalnya data Anda sangat banyak, ya you cannot do it by hand. Jadi you have to do it in the computer. Interquartile range itu adalah Q3 dikurangi Q1. Nah, jadi interquartile range itu Q3 dikurangi Q1. Outliers are values that are inconsistent with the rest of the data and are identified with asterisk in the box plot. Oke, nah berarti outlier itu yang ini. Yang di luar Q1 sama Q3 itu outlier. Outlier itu maksudnya bagaimana kita bisa sebut outlier itu sebagai nilai ekstrim ya. Jadi tadi kalau saya contohkan, sebagian besar misalnya mahasiswa di kelas Anda itu dapat 80 misalnya. Terus ada satu orang mahasiswa yang dapat 100. Nah, si 100 itu yang outlier. Jadi nilai ekstrim. Jadi nilai ekstrim itu berada di luar box ini. Jadi berada di luar jangkauan Q1 sama Q3. Oke. Oke. Nah, ini contoh dari box plot. Nah, jadi ada contohnya ya. Oke. Mari kita lihat contoh membuat box plots. Yang pertama, Alexander's Pizza offer free delivery of pizza within 15 miles. How long does a typical delivery take? Within what range will most deliveries be completed? Nah, kalau kita punya sampel 20 pengantaran, Alexander determine the following. Nah, jadi ternyata dari 20 kali pengantaran diketahui bahwa minimum value-nya atau dia paling cepat
melakukan pengantaran itu 13 menit, dan paling lama itu adalah 30 menit. Nah, jadi ini ceritanya adalah perhitungan yang sudah diketahui. Nah, terus ternyata Q1-nya itu adalah 15 menit. Mediannya itu adalah 18 menit, Q3-nya adalah 22 menit. Oke. Nah, maka dengan data ini kita diminta untuk membuat box plot. Oke, nah mari kita lakukan. Nah, pertama, begin by drawing number line using an appropriate scale. Nah, kita membuat garis bilangan dulu dengan skala yang kira-kira appropriate lah. Nah, tadi karena dia paling cepat itu 13 menit dan paling lama itu 30 menit, ya berarti kita membuat garis bilangan yang memuat nilai minimum dan maksimum tersebut. Jadi misalnya kita ambil nilai paling ujung dari garis bilangannya adalah 12 sama 32. Jadi nilai maksimum dan minimum pengantaran pizzanya itu bisa masuk ke garis bilangan. Oke? Nah, kalau sudah, maka kita akan membuat box yang dimulai dari Q1 dan berakhir di Q3. Nah, jadi berdasarkan garis bilangan ini, nah ini kan garis bilangannya selisihnya 2 ya. 12 ke 14 ke 16 ke 18 sampai ke 32. Ini selisihnya 2. Nah, terus kita buat box yang warna hijau ini dengan titik Q1 di sini, Q2 di sini. Nah, maka titik Q1 ini adalah 15. Titik Q3-nya adalah 22. Pas ya. Oke, nah kalau sudah Anda tarik ini mediannya itu berada di titik yang mana? Nah, karena mediannya adalah 18 menit, maka tarik titik mediannya di situ. Nah, berikutnya silahkan Anda buat garis putus-putus yang warna pink ini sampai mencapai di titik maksimum value-nya. Maksimum value-nya 30, lalu Anda tarik juga garis putus-putus ke minimum value-nya. Minimum value-nya di sini adalah 13. Oke. Nah, jadi seperti itu cara kita membuat box plot. Ya. Di box plot ini menggambarkan, oke, berarti sebetulnya data kita itu ya dispersinya, sebarannya itu dari sini sampai sini dengan posisi Q1 di sini, Q3 di sini, median di sini. Oke. Nah, itu box plot. Apakah Anda punya pertanyaan terkait box plot? Oke, nah udah lama banget ya kita nggak mendengar tentang box plot. Ini dulu sering kita lakukan waktu masih SMA. Nah, berikutnya common shape of data. Ini udah pernah kita bahas. Jadi kita punya data yang distribusinya bersifat simetrik atau normal distribution atau bell curve distribution. Kita punya data yang positively skewed, kita punya data yang negatively skewed, kita punya data bimodal. Okay. We're not going to talk about this. Kita hanya akan bahas 3 ini saja di sepanjang course kita. Okay. Tapi most of the time we're going to use this. Nah, jadi kalau misalnya Anda ketemu soal ya, dia tidak menyebutkan secara spesifik itu distribusi datanya seperti apa, itu langsung asumsikan datanya terdistribusi normal. Karena kalau datanya tidak terdistribusi normal, dia pasti akan menyebutkan. Dia positively skewed, negatively skewed, pasti akan disebutkan. Jadi most of the time yang akan kita kerjakan di kelas ini adalah yang ini. Oke, bahkan ketika nanti Anda melakukan penelitian, itu akan sangat, jadi asumsi yang kita inginkan itu selalu yang asumsi yang ini. Karena kalau kita bisa mengasumsikan bahwa sebaran data kita itu simetris, maka metode analisis yang bisa kita gunakan itu adalah yang paling simple. Dan analisis yang paling baik itu yang paling simple. Jadi jangan kira bahwa analisis kompleks itu keren, enggak juga. Analisis kompleks itu dipakai karena
distribusi datanya tidak simetris. Nah, salah satu cara untuk bisa mengasumsikan bahwa kita punya distribusi data yang simetris itu adalah memiliki sampel size yang besar. Jadi semakin besar sampel size Anda, itu nanti persebarannya akan semakin mengikuti normal distribution. Oke, itu akan kita bahas minggu depan. Sorry, kecepatan ya saya. Nah, berikutnya adalah skewness. Nah, skewness itu coefficient of skewness is a measure of symmetry of a distribution. Jadi skewness itu apa? Saya agak bingung juga sebenarnya menjelaskannya. Jadi kita lihat di gambar aja. Jadi positively skewed itu adalah ada apa ya namanya? Ada nilai ekstrim di bagian positif. Kalau negatively skewed itu artinya ada nilai ekstrim di bagian negatif. Nah, saya mengingat-ingatnya seperti itu. Jadi positively skewed berarti ada nilai ekstrim di bagian positif, negatively skewed ada nilai ekstrim di bagian negatif. Nah, cara kita mengukur skewness-nya itu kita menggunakan coefficient of skewness. Nah, ada dua formula untuk menghitung coefficient of skewness. Pearson's coefficient of skewness SK sama dengan 3 dikali X bar dikurangi median dibagi dengan S. Lalu ada juga software coefficient of skewness SK sama dengan N dibagi N-1 dikali N-2 dikali sigma dari X dikurangi X bar dibagi dengan S pangkat 3. Oke. Jadi kita punya dua formula di sini. Yang harus dipakai yang mana? Yang mana saja bebas. Oke. Cuman ada dua aja gitu di sini. Tergantung dari kebutuhan aja. Kalau Anda tahu median, ya pakai yang ini aja. Kalau Anda tidak tahu median, ya pakai yang ini. Tapi ya harusnya kalau tahu setiap X dan juga X barnya, kita akan tahu median ya. Jadi cenderung pakai yang ini. Oke. Nah, the coefficient of skewness can range from -3 sampai 3. Nah, nilai yang dekat ke -3 ini menandakan dia considerable negative skewness. Artinya adalah skewness negatifnya tuh ya cukup besar, katakanlah seperti itu. Kalau misalnya nilainya 1,63, nah maka dia menunjukkan moderate positive skewness. Kalau skewness-nya itu sama dengan 0, nah itu artinya distribusinya itu simetris. Ya. Kenapa di sini nilainya -3, di sini 1,63? Well, that's just the formula. That's just the statistics, and that's just the theory. So I don't have good answer for you. Kenapa -3 sama 1,63 di sini? You have to ask someone who is an expert in mathematics. Oke. Berikutnya contoh dari perhitungan skewness. Nah, mari kita lihat contohnya ya. Oke, following are the earnings per share for a sample of 15 software companies for the year of 2018. The earning per share are arranged from smallest to largest. Nah, jadi ini adalah data earning diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kalau sudah, begin by finding the mean, median, and standard deviation. Nah, habis itu kita diminta untuk mencari coefficient of skewness. Nah, lalu kita diminta untuk mengambil kesimpulan ini sebetulnya bentuknya adalah distribusi yang seperti apa. Oke, nah mari kita mulai. Pertama, cari nilai rata-ratanya. Oke, karena ini adalah sampel mean, maka kita pakai X bar. Rata-ratanya adalah 4,95. Step kedua, cari standar deviasi. Ketemu standar deviasinya adalah 5,22. Lalu cari median. Ketemu mediannya adalah 3,18. Lalu cari skewness. Nah, masukkan
formula tadi SK sama dengan 3 kali X bar dikurangi median dibagi dengan S. Nah, ketemulah hasilnya adalah 1,017. Oke. Nah, dari nilai ini, apa kesimpulan kita? Distribusi dari data kita, bentuk dari distribusi data kita. Nah, maka karena nilainya adalah 1,017, tadi kalau misalnya dia mendekat ke -3, itu berarti negatively skewed kan, considerable negatif. Kalau misalnya, saya lupa, saya lihat ya, 1,63 moderately positif. Nah, tapi ternyata di sini kita punya dia 1,017. Nah, berarti kita bisa simpulkan mungkin dia lebih cenderung mendekati yang ini. Jadi mungkin dia skewness-nya agak positif ya. Jadi karena dia tidak dekat ke -3. Jadi kita bisa simpulkan bahwa bentuknya itu mungkin apa sih bahasa Inggrisnya agak tuh a bit positif. I'm not sure if that's the correct terms. A bit positif. Tapi yang pasti skewness-nya ini nggak negatif. Oke, nah jadi seperti itu. Oh, atau kita bisa tulis aja not negatively skewed. Nah, itu juga bisa not negatively skewed. Nah, itu juga boleh. Oke, nah itu untuk skewness. Mungkin ada pertanyaan untuk skewness sebelum saya pindah ke korelasi habis ini. Belum ada, oke. Nah, udah sore ya. Sepertinya. Bu, tanya dong, Bu. Ya, silakan. Tujuannya buat nyari skewness buat apa ya? Skewness itu kan ibarat kata kayak nyari yang extreme amount gitu ya, extreme value kan berarti. Oke, apa tujuan kita mencari skewness? Sebetulnya skewness itu bukan extreme value ya. Dia itu mengira-ngira bentuk distribusinya. Jadi kalau negatively skewed itu bentuknya seperti itu. Mana sih tadi gambarnya? Yang kayak gini normal, yang kayak gini kan. Ya, nah tapi skewness itu bukan merupakan nilai ekstrim. Jadi gambar ini itu terjadi seperti ini karena adanya nilai ekstrim. Tapi ini skewness itu tidak sama dengan nilai ekstrim. Nah, tapi ketika kita melakukan analisa atau penelitian, itu kita tidak selalu tahu bagaimana distribusi dari keseluruhan data kita. Jadi bisa aja Anda misalnya mengurutkan data Anda di Excel, lalu Anda buat menjadi sebuah grafik. Nah, tapi masalahnya meskipun Anda buat sebagai grafik, Anda misalnya punya gambar seperti ini misalnya, apakah apa validasi Anda sehingga bisa menyimpulkan ini positively skewed. Nah, itu nggak bisa hanya divalidasi dari gambar. Karena ini statistik ya, jadi Anda harus memvalidasi itu dari formula skewness tadi. Jadi skor skewness-nya itu berapa, koefisien skewness-nya itu berapa, barulah nanti Anda bisa menyimpulkan bahwa data saya positively skewed. Data saya meskipun tidak sempurna simetris, tapi nggak bisa dibilang positively skewed. Nah, jadi itu gunanya kita mencari skewness. Oke? Apakah bisa membantu? Oke, sama-sama. Ada lagi? Silahkan. Ya, Bu, saya mau nanya mengenai perhitungan skewness-nya itu ya. Kalau misalnya nilainya itu minus 0,5, itu dia masuknya bentuknya bagaimana ya, Bu? Soalnya kan dia lebih dekat ke yang 1,63 dibanding yang -3. Oke, kalau misalnya nilainya katakanlah 0,5 ya. Minus minus 0,5. Nah, sebetulnya dia lebih dekat ke 0 kan, daripada ke -3 maupun ke 1,63. Nah, maka dengan skewness minus 0,5, dia lebih dekat ke distribusi yang simetrikal, meskipun tidak sempurna simetrikal. Oke? Oh iya, oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Oke, nah kita pindah ke subbab terakhir untuk sore ini.
Nah, kita akan lihat scatter diagram sama korelasi. Oke, pertama scatter diagram. Pertama di sini sebelum saya masuk ke scatter diagram, jadi di statistik selain kita bisa melihat karakteristik dari satu variabel, jadi dari tadi kan kita hanya melihat perhitungan untuk satu variabel ya, jadi kayak hanya untuk profit, hanya untuk earning atau hanya untuk apalah satu variabel. Nah, sebetulnya kita juga bisa melihat hubungan antar dua variabel. Nah, yang paling sederhana kita bisa melihat hubungan dua variabel itu melalui scatter diagram. Nah, scatter diagram ini adalah graphical technique used to show the relationship between two variable measured with interval or ratio scale. Okay. Both variable are measured with interval or ratio level. If the scatter points move from lower to left to the upper right, then the variable consideration are directly positively correlated. Kalau sebaliknya maka negatively related. Nah, ini kita langsung lihat ke gambar ya, biar nggak bingung. Nah, jadi scatter diagram itu adalah ketika Anda menaruh satu variabel di sumbu Y dan variabel lain di sumbu X dan melihat hubungan kedua variabel tersebut. Jadi kayak misalnya ya tarik aja titik di mana mereka ketemu. Jadi kayak misalnya maintenance cost, ini maintenance cost rumah ya, misalnya seperti itu. Maintenance cost untuk rumah yang misalnya usianya 1 tahun itu adalah katakanlah $900 misalnya. Lalu untuk yang usianya 4 tahun, katakanlah di sini 2.500 misalnya seperti itu. Untuk yang 6 tahun itu 3.000 misalnya seperti itu dan seterusnya. Tapi ada juga rumah yang usianya 6 tahun, maintenance cost-nya di atasnya misalnya 3.200. Nah, jadi data apapun yang Anda punya di sini adalah misalnya data rumah berdasarkan usia rumah dan biaya maintenance-nya. Oh, sorry, ada tulisannya di sini. Bus maintenance. Jadi ini adalah biaya maintenance bus berdasarkan usianya dan juga maintenance cost-nya. Nah, kalau udah ketemu titik-titik yang berwarna hijau ini, maka Anda bisa tarik atau hubungkan titik-titik tersebut secara rough aja. Jadi secara rough aja itu apakah Anda bisa menarik sebuah garis rata-rata atau garis tren di sini. Nah, kalau Anda bisa menarik sebuah garis tren, maka lihat garis tren tersebut slope-nya itu negatif atau positif. Nah, ini slope-nya kan positif ya. Ini slope-nya positif. Nah, maka kita bisa mengatakan bahwa oh, sepertinya mereka punya relationship yang positif. Jadi positif relationship between biaya maintenance bus dengan usia bus. Ya, make sense ya. Jadi semakin tua busnya, semakin mahal biaya maintenance-nya. Kita juga bisa lihat di sini misalnya house price sama days on the market. Nah, jadi misalnya berapa lama rumah tersebut sudah berada di pasar sama harganya. Ternyata kita ketemu ini adalah titik-titiknya, ini adalah datanya, terus secara roughly, secara general aja kita bisa lihat bahwa oh kayaknya ini dia punya garis tren yang negatif deh. Nah, kalau dia punya garis tren yang negatif, nah kita bisa bilang dia punya negative relationship. Nah, jadi sebetulnya itu gunanya scatter diagram. Dia secara umum itu bisa memperlihatkan hubungan antar dua variabel dengan cara kita mengidentifikasi kira-kira garis trennya itu slope-nya positif apa negatif. Nah, tapi apakah scatter diagram selalu berhasil melihat pola hubungan dua variabel? Nah, jawabannya tidak selalu. Contohnya yang tengah ini. Yang tengah ini adalah data betting average sama home runs. Nah, kita lihat ini sebaran datanya. Ini sebenarnya nggak ada tren tertentu kan. Kita nggak bisa lihat ini sakjane trennya positif atau negatif sih. Nah, ketika trennya ini tidak diketahui seperti ini, dari scatter diagram kita bisa menyimpulkan bahwa kayaknya nggak ada hubungannya deh antara variabel home run sama betting average. Nah, karena kita nggak tahu, karena kita nggak bisa mengambil garis tren. Jadi sepertinya tidak ada relationship. Nah, jadi scatter diagram ini hanya digunakan untuk
menentukan kira-kira dua variabel ini arah hubungannya bagaimana, apakah positif, apakah negatif, atau sepertinya tidak ada hubungan. Jadi itu scatter diagram untuk membantu kita mengira-ngira. Nah, tapi meskipun demikian, scatter diagram ini tidak bisa menjelaskan seberapa kuat hubungan antar dua variabel, atau dia tidak bisa menjustifikasi dengan sebaran yang nggak ada trennya seperti ini, dia nggak bisa benar-benar menjustifikasi apakah dia tidak ada relationship atau ada relationship, tapi relationship-nya lemah. Nah, oleh karena itu, dari scatter diagram, sebaiknya kita melanjutkan analisis kita dengan menggunakan correlation coefficient. Nah, koefisien korelasi ini dia digunakan untuk membantu kita mengukur kekuatan dari hubungan antar dua variabel. Karena scatter diagram tidak bisa melihat kekuatan dari hubungan dua variabel atau besarnya hubungan antar dua variabel. Itu dihitung pakai korelasi. Korelasi itu dia simbolnya adalah R di sini. R itu formulanya adalah sigma dikali X dikurangi X bar dikali Y dikurangi Y bar dibagi N-1 kali SX kali SY. Nah, X itu apa? Y itu apa? Ya, X ini adalah variabel pertama, Y-nya adalah variabel yang kedua. Karena kita punya dua variabel kan di sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, maka SX ini adalah standar deviasi variabel pertama, SY adalah standar deviasi variabel kedua. Ini rata-rata variabel pertama, ini rata-rata variabel kedua. Oke. Nah, nilai R atau nilai korelasi ini range-nya adalah dari -1 sampai +1. Nah, semakin dekat nilai korelasinya ke -1 atau ke +1, itu artinya hubungannya semakin kuat. Oke. Kalau misalnya lebih dekat ke -1, nah berarti hubungannya negatif dan hubungannya kuat. Kalau mendekat ke 1, berarti hubungannya positif dan hubungannya kuat. Oke, kalau misalnya dia lebih dekat ke 0, nah maka kita bisa bilang bahwa dia no relationship between variable. Nah, jadi tadi di sini, misalnya untuk kasus yang tengah ini ya, apakah kita boleh langsung menyimpulkan bahwa dia no relationship? Jawabannya nggak boleh. Kita lihat dulu korelasinya. Siapa tahu sebetulnya dia punya korelasi tapi sangat lemah. Katakanlah korelasinya adalah 0,12 misalnya. Nah, ini kan korelasi yang lemah ya. Tapi kan bukan berarti nggak ada korelasi. Atau ya jangan 0,12 deh. Katakanlah 0,38 misalnya. Ini ada korelasi, tapi korelasinya lemah. Oke, karena dia tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, baru dia no relationship. Seperti itu. Oke. Nah, hubungan yang positif ini juga apakah hanya dengan gambar kita bisa simpulkan dia punya hubungan yang kuat? Belum tentu ya. Bisa jadi di sini sebetulnya R-nya tidak sama dengan 1, tapi R-nya katakanlah sama dengan 0,58. Nah, ini kan jelas-jelas relationship yang positif ya. Can we say that this is a strong positive correlation? Well, maybe, tapi sebetulnya 0,58 ini nggak not that strong gitu loh. Ya ada, tapi not that strong. Nah, itulah kenapa scatter diagram aja sebenarnya nggak cukup. Ya ini juga sama, misalnya ternyata R-nya sama dengan negatif 0,60 misalnya. Ya ini udah agak cukup kuat ya ini korelasinya. Nah, mungkin berikutnya ada pertanyaan. Kalau begitu, yang kita bilang kuat itu intervalnya berapa, yang lemah itu intervalnya berapa. Nah, I'm not sure about this ya, karena ada banyak perdebatan soal hal ini. Tapi biasanya, kalau saya nggak salah sih, strong itu paling tidak lebih besar sama dengan, kalau saya nggak salah ya ini, 0,6. Ini kalau saya nggak salah. Jadi kalau koefisien koefisien correlation-nya itu sama dengan, lebih besar sama dengan 0,6, itu kita bisa sebut sebagai strong. Nah, seperti itu.
Nah, tapi nanti kalau misalnya Anda punya penelitian ya, terus Anda punya banyak korelasi koefisien yang Anda hitung, nah itu nanti menentukan kuat atau tidaknya, nah itu silahkan Anda bandingkan dengan korelasi di dalam penelitian Anda. Misalnya Anda punya R1 berapa, R2 berapa, dan seterusnya karena Anda punya banyak variabel yang mau Anda lihat. Nah ini kuat atau tidaknya silahkan bandingkan antar RR yang Anda punya di dalam paper Anda, seperti itu. Nah tapi kalau saya nggak salah rule of thumb-nya strong itu lebih besar sama dengan 0,6. Oke. Nah ini tadi perfect negative correlation, itu nilai R-nya -1, perfect positive correlation, dia R-nya sama dengan 1. Oke. Oke, ada pertanyaan? Saya Atika, mau izin bertanya, Ibu. Silakan. Kalau misalnya yang coefficient correlation atau path coefficient ini, dia kan tadi range 0 sampai dengan 1. Semakin ke 1, maka semakin kuat. Mau tanya, itu ada hubungannya nggak ya? Atau ada kuantitas pastinya nggak? Misalnya memperkuat berapa persen gitu, atau gimana? Atau hanya positif dan negatif? Maksudnya memperkuat ini bagaimana? Kayak misalnya kalau dalam statistik misalnya memperkuat 0,2%, kayak gitu. Nggak ada ya Bu, hanya negatif atau positif dan kuat dan pengelompokan lemah atau kuatnya ya Bu. Iya, untuk sementara ini kita cuma menentukan dia negatif atau positif dan apakah hubungannya kuat atau lemah, itu dulu. Oh, oke. Berarti path coefficient nggak ada interpretasi angkanya ya Bu? Belum, nanti itu di regresi. Kita belum masuk ke situ. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya move ke contingency table. Oke, sebentar ya. Oke, alhamdulillah. Soalnya ada kelas jam 3:30 nih. Jadi saya senang ini bisa selesai. Nah, contingency table. Nah, contingency table itu adalah kita mengenal istilah cross tab kan, cross tabulasi. Nah, cross tabulasi itu sebetulnya dilakukan dengan cara membuat contingency table. A contingency table is used to classify nominal scale observation according to two characteristic. Oke. Nah, ini ya tadi saya sempat sebutkan cross tab untuk mensummarize ini dua karakteristik dari data kita. Nah, variabelnya ini bisa bersifat nominal, bisa bersifat ordinal. Oke, nah mari kita lihat contohnya. Nah, Applewood Auto Group's profit comparison. Nah, this contingency table showing the relationship between profit and dealership. Nah, jadi kalau misalnya Anda ingin mentabulasi profit berdasarkan dealership-nya, ini adalah dealership Kane, Olin, Sheffield, Tionesta. Nah, lalu Anda ingin lihat profitnya yang di atas sama di bawah median. Nah, ini Anda bisa pakai cross tab. Jadi cross tab cross tab profit dibagi menjadi di atas dan di bawah median, terus dibagi lagi ke dalam beberapa dealership. Ini adalah cross tab. Oke, nah dari cross tab ini Anda bisa bisa membantu Anda untuk menyimpulkan beberapa hal. Jadi di sini ternyata ini misalnya, jadi 90 dari 180 mobil itu ternyata terjual di harga di atas median dan juga di bawah median. Dan dari contingency table kita juga bisa melihat bahwa percentage of profit above median, jadi untuk profit yang di atas median, ini untuk Kane itu adalah 48%, Olin ada 50%, Sheffield ada 42%, dan Tionesta ada 60%. Oke. Nah, itu untuk contingency table. Mungkin ada pertanyaan?
Bu, Bang tanya. Ya. Itu percentage-nya, datanya itu emang above-nya itu berdasarkan datanya 25, 20, 19, 26 itu emang data dari ini ya. Data dari soal gitu maksudnya. Udah dari atas udah dapat gitu atau kita pengelompokan sendiri gitu. Oke, jadi karena ini contoh, ini dari contohnya ya. Jadi kita sudah ada sebuah contingency tabel, kita tinggal membaca saja. Jadi ini dari contohnya, dari soalnya. Kalau kentang di soal aslinya itu mungkin kita mesti ngurutin dulu atau gimana itu berarti kita urutin dulu gitu. Oke, Baru kita kelompokin di atas media atau di bawah median gitu, Bu. Oke, good question ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda diminta untuk membuat contingency table, lalu Anda diminta karakteristiknya adalah profit di atas sama di bawah median dan per dealership. Nah, jadi apa yang bisa Anda lakukan? Yang bisa Anda lakukan yang pertama adalah Anda kelompokkan dulu profitnya ke dalam setiap dealership. Nah, jadi oke, ini profit dealership Ken, ini profit dealership Tionesta, ini profit dealership Olin. Nah, kalau sudah Betul. dikelompokkan, nanti di per grup itu silahkan Anda identifikasi, Anda urutkan lagi profitnya, lalu Anda identifikasi mana yang di atas median, mana yang di bawah median. Nah, kalau sudah, tinggal maaf Bu, mau tanya, maaf nyelak. Itu median yang dimaksud ini median ke total keseluruhan 180 atau median per apa dulu nih? Oke, nah mediannya adalah median per dealership. Oke, maka di sini kita punya ada 4 dealership kan. Nah, jadi profit yang ada di Kane ini Anda urutkan, terus temukan mediannya. Profit yang di Olin Anda urutkan, temukan mediannya. Profit yang di Sheffield Anda urutkan, temukan mediannya. Tionista urutkan, temukan mediannya. Jadi kita punya mediannya ada 4 ya, karena ada 4 dealership. Oke. Begitu. Makasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Sepertinya saya harus tutup ya, karena ada kelas lagi nih habis ini. Hari Jumat itu jadwal saya penuh sekali. Oke, nanti kalau masih ada pertanyaan lagi, Anda boleh email saya. Oke, ini rekamannya nanti saya upload di YouTube. Rekaman yang kemarin masih di akademik ya, saya belum ambil, tapi yang ini saya rekam di komputer saya, jadi bisa saya upload ke YouTube. Oke, itu aja. Sampai jumpa minggu depan, hari Kamis. Selamat berakhir pekan. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Makasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Makasih banyak, Bu. Mencoba menelaah dulu.